Bayangkan, jika kamu adalah seseorang yang memimpin dunia, bukan hanya memimpin sebuah kelompok kecil, bukan hanya memimpin sebuah organisasi, tetapi kamu benar-benar memimpin sebuah peradaban. Setiap keputusanmu mempengaruhi ribuan, bahkan jutaan orang. Setiap tindakanmu diamati, setiap kelemahanmu diuji. Namun pada akhirnya, kamu tetap manusia. Kamu bisa lelah, kamu bisa bingung, kamu juga bisa kehilangan arah. Dan di tengah semua tekanan itu, kamu mungkin bertanya, bagaimana cara memahami diri sendiri? Bagaimana cara tetap berdiri ketika hidup terasa tidak memihak? Dalam video ini, saya ingin mengajak kamu bukan hanya untuk mendengarkan sebuah teori, tetapi ikut memahami dan menyelami cara berpikir seorang pemimpin besar sekaligus seorang filsuf, Marcus Aurelius. Kita akan mempelajari stoikisme, lalu menguji pemikiran itu lewat sebuah kritik. Tujuannya sederhana, agar pada akhir video kamu bisa menyimpulkan sendiri bagaimana filosofi-filosofi ini dapat membantumu menjadi manusia yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih siap menghadapi hidup. Stoikisme lahir dari kenyataan yang keras, dari kegagalan, dari kehilangan, dan dari usaha manusia untuk tetap waras di tengah dunia yang sulit diprediksi. Ajaran ini pertama kali dikembangkan oleh Zeno of Citico, seorang pedagang yang kehilangan segalanya setelah kapal dagangnya tenggelam. Dari tragedi itu, justru ia menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada harta-hartanya, yaitu cara hidup yang membuat manusia tetap kokoh di tengah kesulitan. Ada hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Inti stoikisme sebenarnya sederhana, tapi sangat dalam. Banyak orang menderita bukan karena masalahnya besar, tetapi karena fokus pada hal-hal yang di luar kendali mereka. Stoikisme mengajak kita mengalihkan energi dari hal yang tidak berguna ke hal yang benar-benar bisa kita lakukan hari ini. Stoikisme berdiri atas 3 pilar utama. Untuk benar-benar memahami Marcus Aurelius, 3 hal inilah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, pemeriksaan diri dan kesadaran diri. Stoikisme mengajarkan pernyataan utama yang bisa kita ulang setiap hari. Hal apa yang benar-benar bisa aku kendalikan sekarang? Kita tidak bisa mengendalikan sikap orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca. Kita tidak bisa mengendalikan kemacetan. Ataupun kita tidak bisa mengendalikan sebuah komentar buruk. Tetapi kita bisa mengontrol respon, keputusan, dan sikap batin kita sendiri. Marcus menulis, Very little is need to make a happy life. It is all with yourself. Yang kedua, hidup selaras dengan alam. Dalam stoikisme, alam bukan berarti alam fisik. Alam adalah cara kerja realitas. Hidup selaras dengan alam berarti hidup secara rasionalitas, adil, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, latihan emosi dan disiplin. Stoikisme bukan sebuah teori belaka. Mereka melatih pikiran setiap hari, dan latihan-latihan itu yang membuat ajaran ini terasa relevan bahkan di zaman sekarang. Latihan-latihan itu adalah yang pertama, memento mori. Menghadapi kenyataan bahwa hidup ini terbatas, bukan untuk menakuti diri sendiri, tetapi untuk membuat kita lebih menghargai waktu dan tidak menunda apa yang benar-benar penting. Yang kedua, amor fati, mencintai takdir. Ini bukan berarti pasrah, tetapi menerima setiap kejadian sebagai bagian dari perjalanan hidup, lalu tetap melanjutkan langkah dengan sikap terbaik. Yang ketiga, premeditatio malorum, membayangkan hal-hal yang buruk sebelum terjadi. Bukan agar kita menjadi pesimis, tetapi membuat kita siap. Ketika rintangan benar-benar datang, kita tidak kaget dan tetap bisa berpikir jernih. Yang keempat, journaling.
Marcus Aurelius menulis setiap malam untuk memeriksa dirinya. Dengan menulis, kita bisa melihat pikiran dan emosi dari jarak yang lebih objektif, sehingga lebih mudah menata diri. Dalam satu catatannya, Marcus menulis, Kamu bisa saja meninggal sekarang. Biarkan kesadaran itu menentukan apa yang kamu katakan, lakukan, dan pikirkan. sederhana, tapi jika direnungkan, kalimat itu membuat kita lebih hidup dan lebih jujur. Tidak menunda hal yang penting, tidak menumpuk kebencian, dan tidak membuang waktu untuk hal yang sia-sia. Untuk benar-benar memahami stoikisme, kita tidak bisa melewatkan pembahasan tentang Marcus Aurelius. Ia memimpin Romawi ketika masa penuh bencana. Ada wabah Antonin yang menewaskan jutaan orang. Setelah itu, perang berkecamuk di berbagai wilayah. Dan di balik itu semua, Marcus mengalami kehilangan pribadi yang mendalam. Namun, dari segala dan semuanya tekanan itu, lahirlah buku Meditation. Bukan buku teori, bukan buku untuk dipamerkan, tapi catatan pribadi seorang manusia yang mencoba untuk tetap bijak. Dalam Meditation, Marcus sering menulis untuk menahan dirinya dari emosi yang tidak perlu, mengingatkan dirinya untuk tetap adil, tetap sabar, dan tetap manusiawi. Ada beberapa pelajarannya yang paling kuat, yaitu kita tidak bisa memilih kejadian, tapi kita bisa memilih respon. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan pada hal yang tidak penting. Ketenangan berasal dari pikiran yang tertata, bukan dari dunia luar. Pemikiran Marcus mengalir begitu jujur karena ia menulis untuk dirinya sendiri, bukan untuk mengesankan siapapun. Dan justru karena itu, tulisannya sangat dekat dan relevan. Stoikisme percaya bahwa hidup yang baik dibangun oleh 4 kebajikan. Yang pertama, kebijaksanaan. Mengetahui apa yang benar-benar penting. Dalam psikologi, ini seperti mindfulness. Sadar atas pikiran dan tindakan. Yang kedua, keberanian. Bukan hanya berani ketika dalam bahaya, tetapi berani tetap tenang ketika segalanya tidak pasti. Yang ketiga, keadilan. Berbuat adil kepada orang lain bukan karena aturan, tapi karena itu adalah kodrat manusia. Yang keempat atau yang terakhir, pengendalian diri. Menjaga keseimbangan diri agar tidak dipengaruhi oleh hasrat ataupun amarah. Marcus menulis dalam karyanya Meditation, kemenangan terbesar adalah mengalahkan diri sendiri. Dan disitulah saya merasa stoikisme sangat dekat dengan dunia psikologi. Stoikisme mengajarkan self-regulation, kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri di bawah tekanan. Bedanya, psikologi melihatnya sebagai keterampilan, sedangkan Marcus melihatnya sebagai kebajikan moral. Dua jalan, satu tujuan, kedamaian batin. Keempat kebajikan ini menjadi fondasi moral Marcus dalam memimpin, sekaligus fondasi stoikisme dalam menjalani hidup. Stoikisme sangat kuat, tapi tidak semua filsuf sangat setuju dengan pemikiran ini. Contohnya adalah Friedrich Nietzsche. Ia adalah salah satu pengkritik yang paling berani. Menurut Nietzsche, stoikisme terlalu menekankan hasrat manusia. Ia menilai stoikisme justru membuat manusia terlalu jinak, terlalu pasrah, dan terlalu tenang. Bagi Nietzsche, manusia justru harus merangkul hasrat, ambisi, dan energi hidup. Ia menyebut gagasannya sebagai will to power. Kehendak untuk melampaui diri sendiri, bukan hanya untuk menerima kenyataan, tapi merubahnya, bukan hanya tenang, tapi juga kuat. Menurut Nietzsche, stoikisme membuat manusia mematikan potensi hidupnya. Hasrat seharusnya tidak dibunuh, tapi diarahkan. Hidup bukan hanya tentang tenang, tapi juga tentang berjuang. Karena kekuatan manusia ada pada dorongan untuk tumbuh, bukan untuk bertahan. Dengan kritik ini, Nietzsche mengajak kita melihat sisi lain dari kehidupan, bahwa manusia bukan hanya makhluk yang harus sabar, tetapi juga makhluk yang harus berani. Sebagai mahasiswa psikologi, saya melihat dua pendekatan ini bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dipadukan. Stoikisme memberikan kita sebuah fondasi untuk tetap berdiri tegak,
Dan Nietzsche memberikan kita sebuah energi untuk maju. Stoikisme menenangkan pikiran. Nietzsche menghidupkan jiwa. Ada momen di mana kita harus menerima sebuah keadaan. Dan ada momen ketika kita harus melawan dan menciptakan. Menurut saya, manusia yang utuh adalah manusia yang bisa menyeimbangkan keduanya. Dari Marcus, saya belajar bahwa ketenangan adalah hasil dari pikiran kita yang tertata. Dari Nietzsche, saya juga belajar kekuatan adalah dari hasil kehendak yang berapi-api. Hidup ini penuh dengan ketidakkepastian. Tetapi, dengan memahami dua filosofi besar ini, kita bisa menjadi manusia yang lebih tegas, lebih sadar, dan lebih kuat. You have power over your mind, not outside even. Realize this and you will find strength. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita bisa belajar untuk hidup tenang, lebih sadar, dan lebih manusiawi. Seperti Marcus Aurelius yang menulis di tengah perang, tetapi hatinya tetap damai seperti pagi yang tenang. Saya Gilang Giantara, mahasiswa psikologi UPP Karawang. Terima kasih.